Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan Qusay bin Kilab dengan Hubba binti Halul. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Qusay bin Kilab melamar Hubba kepada bapaknya, Hulail bin Habasyah. Hulail sangat tertarik pada Qusay. Kemudian ia menikahkan putrinya dengan Qusay bin Kilab. Dari hasil pernikahan Qusay bin Kilab dengan Hubba, lahirlah Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, dan Abdu. Saat anak-anak Qusay bin Kilab menyebar ke berbagai kawasan, hartanya semakin banyak, kehormatannya semakin menanjak. Naik Hulail meninggal dunia. Baik Qusay memandang bahwa dirinya paling berhak untuk mengelola Ka'bah dan menjadi penguasa Mekkah daripada Khuza'ah dan Bani Bakar. Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah keturunan Ismail bin Ibrahim yang paling baik dan anak keturunannya yang paling jelas. Kemudian ia melobi tokoh-tokoh Quraisy dan Kinanah dan memprovokasi mereka untuk mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari Makkah. Tokoh-tokoh Quraisy dan Kinanah merespon positif seruannya. Sebelum itu, Rabi'ah bin Haram dari Udhrah bin Sa'ad bin Zaid telah tiba di Makkah setelah wafatnya Kilab, kemudian menikah dengan Fatimah binti Sa'ad bin Sayyal. Ketika itu Zuhrah telah menginjak dewasa, sedang Qusay bin Kilab baru-baru saja disapih. Rabi'ah membawa serta Fatimah ke negerinya, dan Fatimah membawa Qusay ikut bersamanya. Adapun Zuhrah tetap tinggal di Mekkah. Fatimah melahirkan Rizah dari hasil pernikahannya dengan Rabi'ah. Ketika Qusay telah menginjak dewasa, dia pergi menuju Mekkah dan menetap di sana. Ketika ajakannya direspon positif oleh kaumnya, ia menulis surat kepada saudara yang seibu dengannya, yakni Rizah bin Rabi'ah. Ia mengajaknya untuk membantu dirinya dan ikut berjuang bersamanya. Rizah bin Rabi'ah berangkat dengan diikuti saudara-saudaranya, antara lain Hun bin Rabi'ah, Mahmud bin Rabi'ah, dan Julhumah bin Rabi'ah. Mereka ini beda ibu, serta orang-orang yang ikut haji bersama mereka dari Qudha'ah. Mereka sepakat untuk membantu Qusay bin Kilab. Orang-orang Khuza'ah mengira bahwa Hulail bin Habasyah telah menyuruh Qusay bin Kilab untuk bertindak demikian dan memerintahkannya seperti itu ketika anak-anaknya telah menyebar kemana-mana, serta berkata kepadanya, "Engkau lebih pantas mengelola Ka'bah dan mengurus Makkah daripada Khuza'ah." Ketika itulah Qusay bin Kilab mengajukan tuntutannya, dan kita tidak mendengar hal tersebut dari orang-orang selain mereka. Wallahu a'lam di mana yang paling benar. Al-Ghawth bin Mur menjadi pelayan jamaah haji. Al-Ghawth bin Mur bin Ud bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudhar menjabat sebagai pelayan jamaah haji dari Arafah. Dan ini berlanjut pada anak keturunannya sepeninggalnya. Ia dan anak keturunannya dinamakan Sufah. Al-Ghawth menduduki posisi ini karena ibunya yang berasal dari Jurhum yang tidak bisa hamil, kemudian bernazar jika dirinya melahirkan seorang anak laki-laki, dia akan menyedekahkannya kepada Ka'bah untuk menjadi pelayan dan mengurusi Ka'bah. Kemudian ibunya melahirkan Al-Ghawth dan jadilah Al-Ghawth mengurusi Ka'bah pada masa-masa awal
bersama dengan paman-pamannya dari Jurhum. Ia melayani jamaah haji dari Arafah karena posisinya terhadap Ka'bah, demikian pula dengan anak keturunannya sepeninggalnya hingga mereka meninggal semua. Al-Ghaus bin Mur bin Ud berkata tentang ibunya yang melaksanakan nazarnya, sesungguhnya aku menjadikan anak-anak untuk Tuhan sebagai ahli ibadah di Makkah yang mulia, maka berkahilah dia untukku di dalamnya, jadikan dia untukku sebagai manusia yang paling mulia. Menurut penuturan mereka, jika Al-Ghaus berjalan bersama-sama dengan manusia, dia berkata, "Ya Allah, aku ini hanyalah seorang pengikut. Jika ini salah, maka dosanya pada Qudaah." Ibnu Ishaq berkata, Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair berkata kepadaku dari ayahnya, ia berkata bahwa Sufah berangkat bersama rombongan dari Arafah dan melayani mereka. Jika mereka berangkat dari Mina pada hari Nafar, mereka berangkat untuk melempar jumroh. Salah seorang dari Sufah melempar jumroh untuk jamaah haji, dan mereka baru mau melempar jumroh jika ia mulai melemparnya. Dikisahkan bahwa orang-orang yang terburu-buru datang kepada Sufah seraya berkata, "Berdiri dan lemparlah jumroh hingga kami melempar bersama denganmu." Namun Sufah menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak melempar jumroh hingga tergelincir dari ufuk dan condong ke barat." Namun orang-orang yang terburu-buru itu tetap melempar jumroh dengan kerikil-kerikil kecil sambil berkata kepadanya, "Jangan begitu, berdiri dan lemparlah." Namun ia tetap gigih menolak untuk melempar jumroh. Ketika matahari telah condong ke barat, Sufah berdiri lalu melempar jumroh, dan jamaah haji pun melempar jumroh bersamanya. Ibnu Ishaq berkata, jika mereka telah selesai melempar jumroh dan mau meninggalkan Mina, orang-orang Sufah berdiri di samping Al-Aqabah dan jamaah haji pun berhenti. Mereka berkata, "Beranjaklah wahai Sufah." Mereka tidak mau beranjak hingga para Sufah berjalan. Jika para Sufah telah beranjak, jamaah haji diperbolehkan beranjak. Lalu mereka berjalan di belakang para Sufah. Mereka menjabat sebagai Sufah hingga generasi mereka punah. Kemudian posisi ini diwarisi kerabat yang terdekat dengan mereka, yaitu Bani Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim. Jadi posisi ini menjadi milik Bani Sa'ad, yakni keluarga Sofwan bin Al-Harith bin Shijnah. Ibnu Hisham berkata, Sofwan adalah anak Jina bin Shijnah bin Utarid bin Auf bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid bin Manat bin Tamim. Ibu Ishaq berkata, Sofwan adalah orang yang membimbing jamaah haji dari Arafah dan dilanjutkan oleh anak keturunannya setelah dia meninggal dunia. Anak keturunannya yang terakhir kali melakukannya pada zaman Islam ialah Karib bin Sofwan. Aus bin Tamim bin Maghra As-Sa'di berkata, manusia tidak beranjak saat mereka berhaji, hingga dikatakan kepada mereka, "Beranjaklah wahai keluarga Sofwan." Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Aus bin Maghra. Adwan dan upacara keberangkatan di Muzdalifah. Adapun perkataan Dhi al-Asba al-Adwani yang bernama asli Khursan bin Amr disebut Dhu al-Asba karena ia memiliki jari jemari yang terpotong. Ialah sebagai berikut perkataannya, "Sampaikan permohonan maaf kami dari Adwan. Dulu mereka adalah penguasa bumi. Di antara mereka berbuat zalim pada yang lain, tidak menaruh belas kasihan pada sebagian lainnya. Di antara mereka ada yang menjadi pemimpin, yang senantiasa menepati pembayaran pinjaman. Di antara mereka ada yang memandu manusia, menunaikan ibadah sunnah dan wajib. Di antara mereka terdapat penguasa yang memutuskan perkara dengan keputusan yang tidak bisa dibatalkan." Bait-bait syair di atas adalah cuplikan syair-syair Dhu al-Asba.
Ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan perjalanan meninggalkan Muzdalifah adalah di bawah Adwan sebagaimana dinyatakan kepadaku oleh Ziyad bin Abdullah al-Bakkai dari Muhammad bin Ishaq. Mereka mewariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga orang yang terakhir kali melakukannya dalam Islam adalah Abu Sayyara Umaylah bin Al-Azal. Mengenai dirinya, salah seorang penyair Arab berkata, "Kami berjuang demi membela Aim Sayyarah dan demi anak-anak pamannya dan Bani Fazarah, hingga ia menggiring keledainya dengan selamat dengan menghadap kiblat berdoa kepada Allah Tuhannya." Ibnu Ishaq berkata, Abu Sayyarah membimbing jamaah haji dari atas keledainya. Oleh karena itu, penyair tersebut berkata keledainya dengan selamat. Amir bin Zarb bin Amr bin Iyad bin Yashkur bin Adwan. Ibnu Ishaq berkata, adapun penguasa yang memutuskan pada syair di atas adalah Amir bin Zarib bin Amr bin Iyad bin Yashkur bin Adwan al-Adwani, dan tidaklah orang-orang Arab terlibat konflik yang kompleks kecuali mereka pasti menyerahkannya kepada Amir bin Zarib dan menerima apa yang diputuskannya. Tentang status hukum waris pernah ditanyakan kepadanya. Orang-orang Arab bertanya padanya, apakah engkau menganggap ia sebagai laki-laki atau orang perempuan? Mereka tidak pernah mengajukan persoalan yang lebih rumit daripada hukum waris ini. Amir bin Zarib berkata, beri aku waktu untuk memikirkan masalah kalian. Demi Allah, aku belum pernah menghadapi masalah yang pelik semacam ini. Hai orang-orang Arab. Mereka memberi tenggat waktu kepada Amir bin Zarib pada malam harinya. Amir bin Zarib tidak bisa memejamkan mata karena memikirkan perkara pelik di atas. Ia punya seorang budak wanita yang bernama Suhailah yang menggembalakan kambing-kambingnya. Adalah kebiasaan Amir bin Zarib sering mencela budak wanitanya ketika ia berangkat ke padang gembala dengan mengatakan kepada yang sangat sarkastik, wahai Suhailah, demi Allah alangkah paginya engkau berangkat hari ini. Jika budak wanitanya pulang dari padang gembala, Amir bin Zarib berkata, hai Suhailah, demi Allah alangkah senjanya kau pulang hari ini. Amir bin Zarib mengatakan itu karena Suhailah seringkali mengakhirkan keberangkatannya ke padang gembala hingga didahului para penggembala yang lain dan mengakhirkan kepulangannya hingga didahului para penggembala yang lain. Ketika Suhailah tahu bahwa tuannya semalaman tidak bisa memicingkan mata dan gelisah serta sebentar sekali berbaring di atas ranjangnya, Suhailah bertanya, ada apa denganmu? Semoga engkau tidak mempunyai ayah. Apa yang buatmu gelisah malam ini? Amir bin Zarib berkata, celakalah engkau, pergilah dariku, ini urusanku bukan urusanmu. Namun Suhailah mengulangi pertanyaannya. Amir bin Zarib berkata dalam hatinya, siapa tahu Suhailah mampu memberikan jalan keluar dari atas masalah yang sedang aku hadapi. Ia berkata pada Suhailah, celakalah engkau, manusia meminta putusan dariku tentang warisan waria. Apakah aku memutuskan waria tersebut sebagai laki-laki atau perempuan? Demi Allah, aku tidak mengerti apa yang harus aku kerjakan dan belum solusi yang terlintas dalam diriku. Suhailah berkata, Maha suci Allah, semoga engkau tidak mempunyai ayah. Putuskan dia sesuai cara kencingnya. Perhatikan dia. Jika dia kencing sebagaimana laki-laki kencing, maka hukumilah dia sebagai seorang laki-laki. Dan jika dia kencing seperti perempuan, maka hukumi sebagai orang perempuan. Amir Zarib berkata, hai Suhailah, pergilah sesore apapun dan pergilah di pagi hari sesukamu. Demi Allah, engkau telah memberi solusi atas persoalan ini. Pagi harinya Amir bin Zarib menemui manusia dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan arahan Suhailah tentang hukum waris terhadap waria. Qusay menguasai Mekkah, penyatuan Quraisy dan dukungan Qudha'ah. Ibnu Ishaq berkata, pada tahun itu para Sufa bekerja seperti biasa karena orang-orang Arab telah memahami
bahwa itu adalah agama mereka pada masa-masa orang Jurhum. Kisah ini akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Qusay menguasai Makkah dan penyatuan Quraisy dan dukungan Qudha'ah. Walhamdulillah.